Familiaへようこそ. Halo guys, kembali lagi bareng Mimin Alpha. Dan bagaimana kabar kalian guys pada musim spring kali ini? Dan oke guys, pada konten kali ini Mimin bakalan buat konten alur cerita dari anime Megami no Cafe Terase yang tayang pada musim kali ini. Nah aslinya anime ini tuh sangat menarik banget guys, karena bagi kalian yang udah nonton anime Gotobu no Hayanome pasti merasa bahwa pada anime ini terdapat persamaan dengan karakteristik sifat para karakternya guys. Ya meskipun anime ini bergenre ecchi, tapi guys yang menjadi poin penting malah alur cerita dari ini anime lebih menarik untuk ditonton daripada genre komedi ecchinya. Dan oke guys, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita gaskin ke pembahasan. 夕飯作ろうと思いまして、一緒に食べませんか？ご主人様。まずはオオカちゃんのメイドコスで軽い。 Nah lanjutan dari animenya sendiri itu ada pada manga chapter kelima, di mana chapter kelima ini berisi tentang hubungan Hayato dan Oka guys. Nah guys, awal cerita chapternya dibuka dengan Oka dan Hayato yang sedang ribut karena si Hayato ini memasukkan kaos kakinya ke dalam cucian milik Oka. Hingga Oka mengatakan kepada Hayato, pasti kaos kakimu ini mengeluarkan cairan setelah kamu pakai. Hingga mengatakan kepada Hayato bahwa dia itu sangat menjijikan. Dan pada posisi tersebut guys, si Hayato membalas hinaan dari Oka dengan mengatakan kaos kakiku tidak mengeluarkan cairan apapun. Bahkan si Riho guys yang melihat pertengkaran antara Oka dan Hayato ini sampai keheranan. Dan pada saat si Hayato sedang kesal atas hinaan dari Oka guys, si Riho ini menghampiri Hayato dan mengatakan kepada si Hayato, dia itu harus akrab dengan Oka karena menurut Riho bagaimana caramu menjadi seorang manajer yang baik jika tidak memiliki hubungan baik dengan karyawannya. Hingga si Riho menyinggung lakuan Hayato tentang dia yang akan menundukkan kepalanya kepada orang-orang demi kedai milik neneknya. かわいいかわいい。何その投げやりな言い方。ご主人様、お風呂沸いてますから、お先にどうぞ。 Dan pada saat sedang tersipu malu guys, si Riho ini mengatakan kepada Hayato yang sedang bermain laptop untuk tidak menonton website yang tidak senonoh pada siang hari dan segera berbaikan dengan Oka. Dan oke guys, panel cerita berganti. Terlihat si Oka yang sedang menyemur pakaian, di mana pada posisi tersebut si Hayato ini sedang memantau Oka sembari berpikir bagaimana caranya agar dia bisa berbaikan dengan Oka. Hingga pada posisi tersebut si Akane ini memberikan saran kepada Hayato agar dia mencoba memuji Oka karena menurut Akane si Oka itu merupakan orang yang gampang ditebak. Hingga si Akane ini memberikan contoh seperti mengatakan bahwa Oka terlihat cantik ya karena menurut si Akane Hayato pandai akan memuji orang. 代わりに作ってやってくれって言われてたの。じゃあね。 Dan pada saat si Hayato yang mendengar saran dari Akane ini guys, dia berkata, apakah kamu sudah bercanda? Kamu saja yang sudah aku puji memiliki senyuman yang imut pun tidak merasa senang. Dan si Akane mencari alasan dengan mengatakan bahwa aku sudah biasa dipuji seperti itu, sembari meninggalkan tempat dengan sikap yang malu-malu guys. そういうお前こそ笑うと可愛いじゃん。クールぶってるよりそっちの方がいいと思うぞ。ああ、すげえ可愛い。そうありがとう。 くそ、損した。照れろよ。 Nah berganti ke Oka yang sedang melihat si Hayato yang sedang berdiri memandangi dirinya. Si Oka ini mengatakan, ngapain kamu berdiri di situ? Kalau kamu menganggur lebih baik kamu persiapkan kedai yang sebentar lagi akan dibuka. Lalu si Hayato menjawab guys, berisik aku akan melakukan itu tanpa kamu suruh. Sembari mencoba memuji Oka dengan mengatakan, meskipun kamu bilang tidak suka bersih-bersih tapi kamu berinisiatif untuk mencuci pakaian. Sembari menyebut bahwa Oka itu orang yang sangat hebat. Dan di luar dugaan guys, si Oka ini malah melemparkan sandalnya ke Hayato sembari mengatakan mukamu itu membuatku jengkel dan keributan pun tidak terelakkan lagi guys. Hingga si Shiragiku berkomentar kepada Ami bahwa Hayato aslinya tidak semenyebalkan itu. あれ、洗い物してくれてるの？自分が食べたものくらいはな。食べてくれたんだ。嬉しい。どうだった？まあ普通。はあ？何よ普通って。 Dan oke guys, cerita berlanjut lagi. Nah pada saat si Hayato ini sedang memikirkan cara agar dia bisa berbaikan dengan Oka, dia disapa oleh Riho yang mengatakan kepada Hayato agar menyuruh Oka untuk mandi karena kamar mandinya sudah kosong. Dan pada saat si Hayato ini sedang membuka kamar si Oka guys, si Hayato ini terkejut dengan Oka yang sedang memakai pakaian maid. Dan pada saat dilihat oleh si Hayato guys, si Oka ini mengatakan kepada Hayato agar jangan asal masuk. Hingga dia juga mengungkapkan guys, alasan dia memakai pakaian maid adalah agar mencobanya karena sebentar lagi kedai Familia ini akan segera dibuka. Dan pada saat itu guys, si Hayato memuji Oka dengan menyebut bahwa Oka sangat cocok memakai pakaian itu. Karena menurut si Hayato, jika cewek kasar seperti dirimu memakai pakaian itu, maka baju itu akan terlihat cantik.
Dan pada saat si Hayato ini diambang keraguan guys, apakah pujiannya itu akan berhasil apa tidak, tiba-tiba si Oka ini terdiam dan menunjukkan raut wajah yang tersipu malu sembari mengucapkan terima kasih kepada Hayato guys. Dan pada posisi tersebut guys, si Hayato ini kebingungan karena yang dia puji itu pakaian made-nya dari Oka, bukan si Oka ya guys ya. Lalu si Oka ini mengatakan bahwa pakaian made yang sedang dia pakai merupakan buatannya sendiri. Dan di situ guys, si Oka juga mengatakan bahwasanya dia pernah masuk ke sekolah seni karena dia itu ingin menjadi seorang desainer. Dan pada saat itu si Oka juga mengatakan ucapan neneknya si Hayato bahwa meskipun si Hayato ini susah untuk jujur, tapi dia itu tidak pernah berbohong. Dan sekali lagi si Oka mengucapkan terima kasih kepada Hayato. Hingga pada akhirnya guys, mereka itu sama-sama memuji satu sama lain. Hingga si Hayato ini dikejutkan oleh Shiragiku yang sedang mencium aroma tubuh si Hayato dengan sangat bergairah. Hingga pada saat itu mereka berdua ingat bahwa si Shiragiku ini mabuk akibat masakan salad yang dibuat oleh Oka. Karena pada masakan salad tersebut telah dimasukkan buah anggur, dan karena hal itu guys, si Shiragiku ini mabuk. Dan oke guys, chapter kelima ditutup dengan Cafe Familia yang akan segera dibuka. Dan oke, kita lanjut ke chapter ke-6 ya guys ya. 特に汚れてたからな。念入りにやれ。分かってるわよ。あんたも何かやったら。うっせえな。今から洗濯。おかちゃん、パンツ見られてるよ。 Nah oke guys, sesaat sebelum kedai ini dibuka, si Hayato ini sedang dikejutkan dengan Ami yang sedang mengganggu si Hayato yang sedang membuat jadwal shift untuk para karyawan. Hingga si Hayato menyuruh Ami yang sedang banyak tingkah ini untuk membuatkannya teh. Ami-chan, hop! Yoru no jogging de shinboku o fukame yo. Hayachi. Hayachi。Hayato だからHayachi。よくない？ 二度とその名前で俺の名を呼ぶな。あとお前、そんな格好で外出るのか？ Dan padahal cerita berlanjut guys. Nah pada saat sedang melakukan perayaan karena Cafe Familia ini akan segera dibuka, si Hayato ini memberikan gaji kepada para haremnya untuk 3 bulan ke depan. Karena menurut Hayato guys, usaha mereka dalam membantu Hayato untuk membuka kembali Cafe Familia patut untuk dibayar. Dan pada posisi perayaan ini sedang berlangsung guys, si Ami ini tidak banyak tingkah, dan pada saat ditanya si Ami ini cuma ngelantur doang. Dan oke guys, cerita berlanjut lagi. Nah pada saat si Hayato ini ditanyai oleh para haremnya tentang bagaimana cara si Hayato ini memiliki uang sebanyak itu, padahal si Hayato ini hanya seorang mahasiswa. Bahkan si Akane mengatakan kepada Hayato bahwa dia boleh membayar mereka ketika kafe sudah dibuka. Dan pada saat itu guys, si Hayato dengan sombongnya mengatakan bahwa pada zaman SMA dulu dia menanam sebuah saham, dan pada akhir-akhir ini keadaan sahamnya sudah membaik. Hingga si Hayato ini juga mengatakan bahwa jika Cafe Familia ini tidak ada pelanggan selama 1 tahun pun aku masih bisa tetap bertahan. Dan pada saat itu juga guys, para haremnya si Hayato ini mau menerima uang tersebut. Bahkan si Riho mengatakan aku tidak akan segan-segan menerima uang ini sebelum saham milikmu anjlok. Dan oke guys, panel cerita berganti di mana kita bisa melihat Hayato yang sedang duduk sendirian di tepi pantai. Karena si Hayato pada posisi tersebut sedang memikirkan cara tentang opening Cafe Familia milik neneknya. Hingga dia disapa oleh Ami dengan tiba-tiba guys, hingga si Hayato terkejut dan bertanya bagaimana caramu bisa sampai ke sini. Dan pada saat itu guys, si Ami bertanya dengan raut wajah yang serius tentang bagaimana cara mereka bisa akrab dengan Hayato dengan cepat. Serta si Ami juga mengatakan kenapa mereka seperti mengenal dirimu seperti mengenal orang yang sudah lama mengenal. Padahal si Hayato dan mereka itu baru saja kenal guys. Dan pada saat itu guys, si Hayato berpikir bahwa neneknya lah yang telah mengenalkan dirinya kepada mereka, hingga mereka bisa menganggap diriku ini seperti seorang keluarga. Dan dengan bodohnya si Ami sampai merusak suasana guys, si Ami ini malah menjawab bahwa semua hal itu adalah berkat diriku. Dan dengan tercengang si Hayato ini mengatakan bahwa Ami ini benar-benar bodoh. Dan pada saat si Ami mengajaknya pulang guys, si Ami ini juga mengatakan dengan raut wajah yang serius bahwa sesuatu yang sangat berharga bisa hancur dengan mudah karena diriku. Nah guys, karena pada saat itu si Hayato ini belum memahami maksud dari perkataan Ami, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk pulang bersama. Dan pada saat sampai di rumah guys, akhirnya si Hayato ini mengerti dengan semua sikap dingin Ami yang tidak wajar. Ya karena laptop dan HP milik Hayato ini sudah rusak guys, karena si Ami telah menjatuhkan sebuah dumbbell pada saat dia sedang disuruh membuat teh oleh Hayato. Hingga datanglah Shiragiku guys yang mengatakan bahwa perusahaan yang Hayato beli sahamnya adalah milik skandal penipuan. Dan pada saat itu juga si Shiragiku juga mengatakan apakah kamu baik-baik saja dengan hal itu.
Dan setelah mendengar hal tersebut dari Shiragiku guys, si Hayato ini langsung panik, apalagi pada posisi tersebut HP dan laptop miliknya ini telah dirusak oleh Ami. Dan pada akhirnya guys, si Ami ini datang menawarkan opainya kepada Hayato untuk menenangkan jiwanya. Dan pada akhirnya guys, si Hayato yang terpaksa membuka cafe dengan modal yang hampir nol. Dan chapter ke-6 ditutup guys. Nah oke, mungkin sampai di sini dulu konten kali ini. Dan oke, Mimin di sini undur diri. See you next time, sampai jumpa guys.